Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para akhwat, para ibu-ibu jamaah muslimah yang ada di Kota Berau, hafidhakunallahu jami'an. Kita bertemu kembali alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini dalam kajian kita membahas sebuah buku kecil berjudul Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, yang artinya 10 kaidah dalam mendidik anak. Sebuah karya Fadilatu Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Hafizahumallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah buku ini, di mana intinya beliau mengingatkan bahwa anak-anak kita adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi tugas besar bagi orang tuanya. Maka beliau mengingatkan kita tentang kewajiban untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin. Kemudian juga telah kita baca kaidah yang pertama yang disebutkan dalam buku ini sebagai kunci suksesnya pendidikan bagi putra-putri yang kita sayangi. Kaidah pertama adalah ikhtiyaruz zaujatis salihah, yaitu memilihkan calon ibu yang baik untuk anak-anak kita. Di sini tentunya beliau menyampaikan hal ini secara khusus kepada kaum muslimin, kepada laki-laki yang hendak menikah, untuk memilih wanita yang solihah sebagai pasangan hidupnya. Namun tidak menutup pula faedah pembahasan itu bagi kita semuanya yang alhamdulillah telah berkeluarga, dengan kita memperbaiki diri kita masing-masing sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu. Kita berkewajiban untuk memperbaiki diri kita masing-masing, berusaha menjadi orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar anak-anak kita pun bisa tumbuh menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Itu yang kemarin kita bahas pada pertemuan pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ar-rakizatuz tsaniyah, kaidah yang kedua, yaitu gharsul aqidah wal iman, menanamkan akidah yang benar dan keimanan.
menanamkan akidah yang benar dan keimanan pada diri anak-anak kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar dan iman yang benar itu adalah pondasi dari segala kebaikan yang kita inginkan pada anak kita. Anak-anak kita tidak akan bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah jika akidah dan keimanannya tidak baik. Misalnya, kita ingin agar anak kita menjadi anak yang jujur, tidak suka berdusta, tidak suka bohong. Apabila ditanya, dia menjawab dengan jawaban yang jujur. Apabila diberi tugas, dia amanah melaksanakan. Kita juga misalnya ingin memiliki putra-putri yang sopan, yang patuh kepada orang tua, yang tidak berkata kasar, dan seterusnya. Segala kebaikan yang kita inginkan pada diri anak kita itu tidak akan terwujud jika akidah dan iman mereka belum terbangun dengan baik. Karena iman dan akidah itu adalah pondasinya. Jika pondasi itu tidak ada, maka kita tidak bisa membangun apa-apa di atasnya. Bukankah begitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Membangun bangunan apa saja harus dimulai dari pondasinya dulu. Pondasi diperkuat, baru kita bangun yang di atasnya. Kita lanjutkan bangunan itu kepada bagian-bagian yang lain. Lah begitu pula dalam mendidik anak kita. Akidah dulu diperbaiki, akidah dulu ditanamkan dengan sebenar-benarnya, dan yang ditanamkan adalah akidah yang sahihah, yaitu tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan menanamkan keimanan dalam hati anak kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Al-Qur'an. Baru setelah itu kita ajarkan hal-hal yang lainnya. Karena kebaikan apapun yang kita inginkan sekali lagi tidak akan terwujud jika akidah dan iman mereka belum terbentuk dengan baik. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam pembahasan ini menyampaikan ayat 24 hingga 26 dalam surat Ibrahim. Beliau menyampaikan ayat ini sebagai penjelasan bahwa akidah adalah dasar dari segala kebaikan. Beliau menyampaikan firman Allah, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah menyebutkan sebuah permisalan, menyebutkan sebuah contoh. Kata-kata yang baik, maksudnya iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Apa ciri-ciri pohon yang baik itu? Asluha sabit. Dia memiliki akar yang menancap kuat di dalam tanah. Pohon yang baik itu akarnya menancap kuat di dalam tanah. Wa far'uha fis sama. Dan tangkai-tangkainya atau pohon itu atau batang pohonnya bisa menjulang tinggi ke atas. Kemudian dia bisa memiliki tangkai dan ranting yang banyak. Apakah cukup sampai di situ? Jawabannya tidak. Allah masih melanjutkan setelah itu. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Pohon yang telah memiliki akar yang kuat, kemudian pangkal pohonnya itu pun menjulang tinggi, dia memiliki dahan dan ranting yang banyak, dia subur. Tu'ti ukulaha kullahin. Dia bisa mengeluarkan buahnya. Dia bisa berbuah kapan saja biizni rabbiha, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah menyebutkan contoh-contoh bagi manusia agar mereka menjadi ingat. Itu permisalan pohon yang bagus. Sebaliknya Allah berfirman, wa mathalu kalimatin khabithah, dan permisalan atau gambaran
kata-kata yang buruk. Maksudnya gambaran iman yang buruk itu kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk. Bagaimana ciri-ciri pohon yang buruk? Ujtussat min fauqil ard. Akarnya itu tercabut. Akarnya sudah tercabut, tidak lagi menancap di dalam tanah. Malaha min qaror. Maka pohon seperti itu tidak bisa lagi berdiri tegak. Artinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pohon itu tidak lagi memiliki akar yang kuat, dia sudah tercabut akarnya atau akarnya itu rusak di dalam tanah, pohon itu tidak akan lagi bisa berdiri tegak, sebentar lagi dia akan tumbang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh dan gambaran dalam ayat-ayat itu bahwa iman yang kuat seperti akar yang kuat bagi sebuah pohon. Dia adalah modal utama bagi semua manfaat yang bisa kita ambil dari pohon tersebut. Jika pohon itu tidak memiliki akar yang kuat, maka dia akan rusak. Dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa memiliki dahan, ranting, daun yang banyak, dan tidak bisa pula berbuah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran betapa pentingnya kita sebagai orang tua menanamkan keimanan pada diri anak-anak kita. Oleh karena itu, jika kita membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menyampaikan, telah menceritakan betapa para nabi dan rasul terdahulu sangat bersungguh-sungguh untuk menanamkan keimanan yang benar dan akidah yang benar pada anak-anak mereka. Di antara contohnya adalah tentang kisahnya Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, seorang hamba soleh yang disebutkan oleh Allah dalam surat khusus bernama surat Luqman. Di sana Allah menceritakan bagaimana Luqman ketika memberi wasiat, ketika mengajarkan anaknya. Sebelum Luqman itu memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat, sebelum Luqman itu memerintahkan anaknya untuk bertutur kata yang baik, sebelum Luqman itu memerintahkan anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka wasiat pertama kali yang disampaikan oleh Luqman adalah, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang sangat besar. Bisa dilihat ya dalam Al-Quran, surat Luqman, dimulai dari ayat 13 sampai setelahnya. Di situ diceritakan wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Di situ banyak wasiat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Dan coba perhatikan bahwa Luqman menyampaikan wasiat pertamanya adalah agar anaknya tidak berbuat syirik. Itu apa artinya? Artinya Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk bertauhid, untuk berakidah yang sahihah, untuk memiliki keimanan yang benar, menjadi seorang yang memiliki akidah yang benar, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Luqman mengajarkan anaknya untuk mengerjakan sholat, berkata yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan selain itu. Nah, maka kita pun harus demikian. Ketika mengajarkan anak-anak kita, hal paling utama dan paling penting adalah kita mengajarkan akidah, keimanan yang baik kepada anak-anak kita. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kehidupan sehari-hari kita, sekarang kita menyebutkan contoh-contoh yang real dalam kehidupan sehari kita, agar kita merasa bahwa pembahasan ini sangat penting untuk kita fahami dan kita laksanakan. Bagaimana contohnya kita menanamkan akidah yang benar pada diri anak-anak kita, menanamkan keimanan pada diri anak-anak kita. Contoh sederhananya adalah ketika
anak kita misalnya meminta baju baru misalnya. Mendekati hari lebaran seperti yang sudah berlalu ya. Ketika menjelang lebaran anak-anak biasa meminta baju baru. Atau mungkin ada anak yang sudah lebih dewasa meminta sepeda baru atau bahkan sepeda motor baru. Nggih. Maka orang tua yang baik harus menanamkan dan mengajarkan kepada anaknya. Nah, kalau kamu mau sepeda baru, mau baju baru, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali harus terucap. Harus kita ajarkan kepada anak kita. Nah, kamu mau baju baru, mau sepeda baru, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Agar tertanam keimanan dalam hati anak kita bahwa Allah lah tempat kita meminta segala kebutuhan kita. Setelah itu kita ajarkan, Allah itu maha kaya, Allah itu maha mampu, Allah itu maha mendengar doa kita. Seperti itu harus kita ajarkan kepada anak kita. Baru setelah itu kita ajarkan usaha. Okay? Setelah diajarkan berdoa kepada Allah, baru diajarkan yang kedua. Kalau mau baju baru, sepeda baru, ayo menabung. Okay? Ayo menabung. Nanti kalau tabungannya sudah banyak, ayah atau ibu belikan baju baru atau sepeda baru. Di situ kita mengajarkan kepada anak kita keimanan terlebih dahulu, tauhid terlebih dahulu, akidah yang benar terlebih dahulu, baru setelah itu kita ajarkan usaha yang real dalam kehidupan dunia kita. Jangan sampai terbalik. Tidak sedikit di antara orang tua yang mengajarkannya ilmu terbalik. Usaha dulu baru berdoa. Kalau mau baju baru, sepeda baru, menabung yang rajin, yang banyak. Okay. Menabung dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepertinya sepele, tapi kalau kita melihat lebih detail lagi, di situ ada ilmu yang terbalik. Kenapa terbalik? Karena kita menempatkan Allah di belakang. Kita lebih mendahulukan usaha, lebih mementingkan tenaga kita, baru setelah itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebalik. Itu ilmu akidah yang terbalik. Maka kita harus perbaiki cara kita mendidik anak kita. Kalau mau apa saja, berdoa kepada Allah. Itu menanamkan akidah yang benar pada diri anak kita. Baru setelah itu, ayo menabung dan seterusnya. Begitu pula kalau ada misalnya anak kita yang masih sekolah atau masih kuliah, ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Ingin mendapatkan nilai yang tinggi ketika belajar. Maka yang pertama kita ajarkan adalah berdoa sama Allah. Minta kemudahan dari Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita ajarkan apa? Belajar yang rajin, banyak menghafal, okay? Jaga kesehatan biar bisa terus belajar dan seterusnya. Tanamkan dulu keimanan pada diri anak-anak kita, baru kita tanamkan usaha yang nyata sebagai bentuk ikhtiar untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kita menanamkan akidah pada diri anak kita. Begitu pula kalau anak kita sudah dewasa, ingin mencari pekerjaan misalnya, ingin melamar pekerjaan di suatu tempat, mungkin ada yang ingin jadi ASN misalnya, yang mungkin kayaknya sekarang sedang ada pendaftaran ASN kalau tidak salah. Misalnya anak kita minta doa, Bu, minta doa misalnya, biar dimudahkan untuk bisa lolos jadi ASN dan atau pekerjaan yang lainnya, apa saja ya, selama itu adalah pekerjaan yang halal. Maka jangan pertama kali kita mengucapkan kepada anak kita, kalau mau lamar kerja berarti belajar yang sungguh-sungguh. Belajar yang sungguh-sungguh, apalagi diajarkan coba cari kenalan orang dalam dan seterusnya. Itu merusak akidah anak kita. Yang pertama kita ajarkan adalah kalau ingin mencapai target tersebut, pertama berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, baru setelah itu jangan lupa berusaha dengan cara belajar, dengan cara berusaha mengumpulkan trik-trik yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sudah sukses mencapai level tersebut dan seterusnya. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh kita menanamkan akidah pada diri anak kita. Jangan sampai anak kita memiliki akidah yang salah
Karena sejak kecil kita biasakan dengan ilmu-ilmu yang seperti tadi. Biasakan juga misalnya anak kecil, anak kita yang masih kecil misalnya, minta jalan-jalan. Anak kecil misalnya sekarang sekolahnya masih daring, atau misalnya sekarang hari libur, dia minta jalan-jalan misalnya, Bapak, Ibu, ayo kita pengen jalan-jalan, kita pengen ke sana, ke sana, ke sana. Maka jika waktu itu bertepatan dengan waktu sholat, waktu sholat, maka tunjukkan di hadapan anak kita, nah sekarang waktunya sholat. Sekarang waktunya sholat, Bapak mau sholat berjamaah dulu di masjid. Kalau itu anak laki-laki, ayo sekalian kamu ikut jamaah di masjid. Kalau itu anak perempuan, Bapak mau jamaah di masjid, kamu jamaah di rumah dengan ibu kamu. Baru setelah sholat nanti kita berangkat jalan-jalan. Hal seperti itu akan tertanam dalam diri anak kita. Mereka tahu, oh ternyata kita mau apa saja itu sholat diutamakan. Mau jalan-jalan, mau belanja, mau silaturahmi. Kalau waktunya sholat ya sholat dulu. Baru yang lain-lain kita kerjakan. Jangan pernah kita mencontohkan di depan anak kita. Ketika hendak pergi, pergi bertepatan dengan waktu azan. Sudah terlanjur persiapan, ayo berangkat saja. Itu akan tertanam dalam diri anak kita, oh ternyata menunda-nunda sholat itu nggak apa-apa. Atau bahkan waliyadzubillah, oh ternyata nggak sholat itu nggak apa-apa. Anak kita akan ingat terus. Buktinya orang tua saya dulu ketika pas mau jalan-jalan, tidak sholat. Dan seterusnya. Yang seperti itu harus kita tunjukkan dan kita ajarkan kepada anak kita. Nanti kalau kita memiliki anak, memiliki putra-putri yang sudah kritis, kenapa sih harus sholat begitu ya? Kan kita sudah persiapan, udah siap tinggal berangkat kok ya. Harus ditunda karena mengerjakan sholat. Tanamkan keimanan dalam diri anak kita. Kita harus sholat. Laki-laki wanita itu harus sholat. Agar apa? Agar disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan anak itu tentang Allah, Allah, Allah. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ingatkan terus kepada mereka tentang keimanan seperti itu. Agar mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada yang kritis lagi bertanya, memangnya dapat apa kalau kita nanti disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ajarkan sekalian, kalau kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ceritakan keindahan-keindahan surga. Di surga kita bisa begini, kita boleh minta ini, kita seterusnya. Sebaliknya kalau kita tidak sholat, kalau kita meninggalkan sholat, kalau kita menunda-nunda sholat, maka diancam dengan neraka. Neraka itu siksanya begini, begini, begini. Ajarkan kepada anak kita yang seperti itu. Agar anak kita terus tertanam dalam dirinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah kita harus seperti itu? Karena anak-anak kita khususnya di zaman sekarang ini sangat mudah terkontaminasi dengan keburukan-keburukan. Racun-racun atau pintu-pintu keburukan itu sekarang sangat banyak dan bisa kapan saja meracuni dan mengotori anak kita. Bukankah anak-anak kita di rumah sering menonton televisi misalnya? Di televisi itu keburukan sangat banyak. Walaupun tidak semuanya buruk, tapi banyak buruknya di televisi. Dan itu bisa kapan saja merasuk ke dalam hati anak kita. Anak kita juga hampir setiap hari mungkin memegang handphone, yang di situ juga banyak keburukannya. Anak-anak kita juga setiap hari bertemu dengan teman-temannya, yang sangat mungkin teman-teman itu mencontohkan atau mengajarkan keburukan kepada anak kita. Nah, karena pintu-pintu keburukan itu sangat banyak dan bisa kapan saja keburukan itu mengotori anak kita, begitu pula kita tidak boleh bosan-bosan terus mengajarkan tentang keimanan kepada Allah ini. Iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, taat kepada Allah. Yang seperti itu harus terus diulang-ulang agar anak kita terbebas dari kotoran yang mungkin saja telah merasuki hati anak-anak kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada sebagian kita nanti yang berkata, ini kan anak-anak Ustadz. Masa anak-anak diajak ngomong tentang cinta Allah, diajak ngomong tentang surga, tentang neraka, tentang hari kebangkitan,
diajak ngomong tentang siksa kubur. Misalnya ada anak kita yang pipisnya tidak dijaga, pipisnya sembarangan, tidak cebok. Apakah kita harus mengajarkan tentang siksa kubur seterusnya? Yang seperti itu kan materi yang sangat berat begitu. Ada sebagian yang mengatakan demikian, itu materi berat. Nanti kalau sudah dewasa baru diajarkan. Maka kita jawab tidak demikian. Keimanan kepada Allah itu harus ditanamkan sejak kecil. Sejak sekarang harus ditanamkan pada hati anak-anak kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun melakukan itu. Disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwa ketika itu Ibnu Abbas belum baligh, berarti masih kecil. Ibnu Abbas masih kecil, belum baligh. Beliau mengatakan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka tiba-tiba beliau bersabda, "Ya ghulam, wahai anak kecil." Atau bahasa kitanya dengan bahasa sapaan begitu ya. Nak, begitu. Nak, inni u'allimuka kalimat. Dengarkan, aku akan mengajarimu ilmu yang sangat penting. Mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang sangat penting. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maknanya? Laksanakan perintah-perintah Allah. Laksanakan atau jaga agama Allah. Laksanakanlah hukum-hukum syariat Allah. Maka Allah akan menjagamu. Berarti ini mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah wajib dalam agama, meninggalkan larangan-larangan haram dalam agama. Lihat, anak kecil diajari oleh Rasulullah SAW seperti itu. Berarti memang akidah dan iman yang benar itu harus ditanamkan sejak kecil. Kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, maka engkau akan mendapati Allah selalu ada di hadapanmu, artinya selalu melindungimu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah. Ini yang kita contohkan tadi. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Yang kita contohkan tadi. Kalau kamu pengen baju baru, pengen sepeda baru, pengen motor baru, pengen pekerjaan, okay, maka mintalah kepada Allah. Yang seperti itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih kecil. Maka kita pun harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah yang benar ini sejak kecil. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaidah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu tentang menanamkan akidah dan keimanan yang benar pada diri anak-anak kita. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi. Selalu kita kaitkan segala kegiatan kita dengan Allah, dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Okay? Kalau ada anak yang berdusta, anak bohong, kita ingatkan berbohong itu dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Nanti bisa disiksa di dalam api neraka. Sekalian kita ceritakan hal-hal gaib, misalnya nanti orang-orang yang tidak soleh, tidak solihah pada hari kiamat, mereka ketika melewati sirat, melewati jembatan di atas neraka, mereka akan terjatuh, mereka akan ditarik menggunakan kail-kail yang terbuat dari besi yang sangat besar. Kita jadikan itu sebagai sebuah cerita, yang mana cerita berisikan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengganti dari cerita-cerita yang mereka konsumsi, entah dari televisi, entah dari handphone, entah dari media apa saja, yang seringkali itu adalah cerita-cerita yang memuat keburukan dan hal-hal yang bisa merusak iman anak-anak kita. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kaidah yang ketiga. Nah, ini juga sangat penting bagi kita semuanya dalam mendidik putra-putri kita. Ar-rakizatus tsalitsah, kaidah yang ketiga dalam mendidik anak-anak kita, kasratud du'a,
banyak berdoa. Okay. Banyak mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karunia berupa putra-putri yang soleh dan solehah, itu harus kita lakukan sejak mereka belum lahir. Mereka belum lahir sekalipun kita sudah harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita putra-putri yang soleh dan solehah. Dan setelah mereka lahir, hidup bersama kita dalam keluarga, maka doa itu harus semakin banyak dan semakin sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta agar Allah membimbing anak kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Jika kita melihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul, banyak kita dapati bahwa para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba yang sangat sering mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Di antara buktinya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 100. Doa yang kita sudah hafal insyaallah, yaitu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberi anak-anak yang soleh. Begitu pula doa beliau, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang menegakkan salat, dan jadikan pula anakku sebagai hamba yang menegakkan salat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Itu di antara bukti dan contoh bagaimana para nabi dan rasul itu sangat-sangat sering mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Naam. Begitu pula Nabi Zakaria alaihi salam. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak keturunan yang thayyibah, yang baik, yang soleh dan solehah. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar doa-doa kami. Nah, itu juga termasuk bukti bagaimana para nabi dan rasul terdahulu rajin mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Dan di antara bukti pula yang menguatkan tentang hal ini, bahwa dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri hamba yang dicintainya, yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba kecintaan Allah, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Di antara ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam ayat 74 adalah mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan. Maksudnya yang soleh dan solehah. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa bukti bahwa kita sebagai orang tua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa kebaikan untuk anak-anak kita, terutama kebaikan dalam agama. Kebaikan agar dikuatkan imannya, kebaikan agar dijadikan sebagai hamba-hamba yang menjaga sholatnya, kebaikan agar menjadi hamba-hamba yang dikuatkan takwanya, dan yang semakna dengan itu. Adapun kebaikan duniawi, lancar rezeki, badan sehat, pekerjaan baik, itu adalah hal yang nomor sekian yang kita baca dalam ayat-ayat tadi. Doa-doa yang diajarkan oleh
para nabi dan rasul terdahulu yang dicontohkan oleh beliau-beliau adalah doa-doa yang bermuatan tentang permohonan kebaikan akhirat, yaitu kebaikan dalam iman, takwa, ketaatan, dan yang semakna dengan itu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita mungkin yang mengeluhkan, Ustadz, anak saya itu diajak sholat susah sekali begitu ya. Ustadz, anak saya itu kok sukanya bohong misalnya begitu. Ustadz, anak saya diajari untuk memakai pakaian yang syar'i yang menutup aurat kok sulit sekali. Atau keluhan-keluhan yang lain. Kepada anak saya kok tidak tidak sopan kalau ngomong sama saya, berbicara dengan saya selalu mengangkat suara dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua perlu untuk menanyakan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah sering mendoakan kebaikan untuk mereka atau belum. Bisa jadi tidak patuhnya mereka kepada kita, tidak berbaktinya mereka kepada kita itu disebabkan karena kita sendiri yang jarang mendoakan kebaikan untuk mereka. Akhirnya mereka benar-benar tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Maka para jamaah dirahmati oleh Allah, kita harus memperbanyak doa kebaikan untuk mereka, baik dengan doa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang tadi kita bacakan beberapa di antaranya, maupun doa-doa selain itu yang kita rangkai sendiri dengan bahasa kita masing-masing. Itu tidak menjadi masalah. Naam, kita panjatkan doa-doa kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian sebaliknya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kita diwanti-wanti, kita dilarang agar jangan sampai pernah mengucapkan doa keburukan untuk anak kita. Meskipun itu sedang marah. Ini kita harus hati-hati, waspada. Ketika sedang marah, misalnya anak kita membuat kesalahan dan itu bukan kesalahan ringan misalnya, seringkali kita marah, kemudian amarah itu tidak bisa kita kontrol, akhirnya terucaplah kata-kata yang itu berisi doa keburukan untuk anak kita. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kita harus ingat jangan sampai pernah melakukan hal seperti itu, karena sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kalian berdoa keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan pula kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan pula kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. Kenapa? Kok kita nggak boleh berdoa, nggak boleh mengucapkan kata-kata yang buruk untuk diri kita sendiri, untuk anak kita, untuk harta kita? Beliau melanjutkan, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibalakum. Jangan sampai kalian itu mengucapkan kata-kata buruk itu tadi dan bertepatan dengan waktu di mana Allah sedang mengijabahi doa kalian, sehingga akhirnya doa itu benar-benar diijabahi dan menjadi keburukan untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita marah, sekalipun kita marah besar, bisa saja karena anak kita melakukan kesalahan kita beri hukuman, tidak menjadi masalah selama hukumannya tidak melampaui batas syariat. Boleh saja memberi hukuman, tapi kita berusaha jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang itu adalah doa keburukan untuk anak kita. Itu sulit sekali, Ustaz. Betul, itu adalah sesuatu yang sulit dan tidak mudah. Bagaimana ketika marah kita tetap berusaha untuk bisa mengontrol ucapan kita. Itu tidak mudah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika marah, dia adalah orang yang kuat. Karena memang tidak mudah mengendalikan amarah ketika sedang memuncak. Laisa al-qawiyyu bis-sira'. Orang kuat itu bukan yang menangan ketika bergulat. Walakinnal qawi
Man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Naam, itulah orang yang benar-benar kuat. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang tua kita harus banyak-banyak mengucapkan kata yang baik. Okay. Meskipun sedang tidak sedang dalam suasana berdoa ya. Ketika suasana berdoa, kita mendoakan yang baik. Namun di luar itu pun kita tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik. Misalnya kita tidak sedang berdoa ini, kita sedang main dengan anak-anak kita, sedang bercengkrama dengan anak-anak kita. Maka usahakan selalu terucap kata-kata yang baik untuk anak-anak kita. Misalnya kita sedang sibuk, bapaknya sedang mengerjakan apa di rumah, ibunya sedang memasak misalnya. Tiba-tiba anak kita datang mengucapkan, Bapak, Ibu, saya tadi di sekolah misalnya. Saya tadi di sekolah disuruh mengerjakan ini, saya bisa mengerjakan dan seterusnya. Maka ucapkan kata-kata yang baik. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga menjadi anak soleh solehah, mendapat ilmu bermanfaat, begitu ya, berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun kita tidak sedang dalam momentum berdoa. Tapi tetap ucapan yang baik seperti itu harus selalu kita perbanyak untuk anak kita. Naam. Misalnya anak kita yang sudah dewasa misalnya berhasil mendapatkan pekerjaan atau berhasil naik pangkat misalnya, memberikan kabar gembira kepada kita, maka ucapkan kata-kata yang baik dan kaitkan kata-kata baik itu dengan keimanan seperti yang kita bahas tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, nak, kamu bisa mendapatkan pekerjaan atau kamu bisa naik pangkat atau kamu alhamdulillah usahanya sukses. Alhamdulillah dengan izin Allah. Semoga berkah, semoga bermanfaat untuk agama dan seterusnya. Ucapkan kata-kata yang baik dan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa doa orang tua itu adalah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Yang artinya ada 3 doa yang diijabahi oleh Allah. La syakka fihin, tidak diragukan lagi. Masya Allah, ini garansi dari beliau. Garansi, ada 3 doa ini diijabahi oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Apa saja? Da'watul walid. Yang pertama adalah doa orang tua. Doa orang tua untuk anaknya. Itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang musafir, doanya orang yang melakukan perjalanan, yang dia sedang jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari saudaranya. Naam, tentunya orang seperti itu sangat membutuhkan pertolongan Allah, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terdolimi, orang yang teraniaya, orang yang tertindas, orang yang tersakiti. Doa-doa mereka itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bahwa dalam hadis itu beliau SAW menyampaikan doa orang tua itu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha menjadi orang tua yang biasa mengucapkan kata-kata yang baik, yang penuh dengan harapan-harapan kebaikan untuk anak-anak kita. Semoga semua doa dan harapan yang baik itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, selalu kaitkan kebaikan itu dengan ketaatan kepada Allah, kaitkan dengan keimanan. Seperti contoh-contoh tadi ya, berhasil begini, berhasil begitu, maka pertama diucapkan alhamdulillah dengan izin Allah. Naam, alhamdulillah Allah telah memberikan kita ini. Naam, semoga bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Jangan biasakan anak kita dengan kepentingan dan tujuan-tujuan duniawi yang membuat mereka akan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup kita membahas 2 kaidah pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kaidah yang kedua, yaitu kita diajarkan untuk menanamkan akidah dan keimanan pada diri anak-anak kita. Sedangkan kaidah yang ketiga, kita diajarkan atau diajak oleh Syekh Abdul Razak untuk memperbanyak doa kebaikan dan
jangan sampai mengucapkan doa-doa keburukan untuk putra-putri kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang, membaca kaidah-kaidah keempat dan seterusnya. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus membaca risalah yang sangat bermanfaat ini. Dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.